lama nggak ketemu. Kamu kok gendutan ya? Terus jerawat banyak banget lagi di pipi. Ini udah 2020 loh, kok masih jomblo? Makanya berbenah diri dong biar dapat pasangan. Terus temenmu gimana? Udah punya anak? Temenku itu yang barengan nikah sama temenmu udah anaknya 3 loh. Dulu sih pakai nunda-nunda. Hai teman baik semua. Siapa sih yang familiar dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, atau kalian sering mendapat pertanyaan-pertanyaan tersebut dari orang-orang di sekitar? Gimana sih rasanya? Sedih, kecewa, nggak tahu harus ngomong apa lagi, dan kalau sampai itu membuat kalian untuk menarik diri dari lingkungan, gimana dong? Oke, hari ini Sparta Semangat Pulih Melalui Art Terapi dan Aktivitas Seni episode 4. Kita akan membahas tentang insecure ya, bersama 2 narasumber hebat kita. Ada Dr. Gusti Rai Putra Wiguna, SPKJ. Ya, Lengkap bener nggak? Oke, panjang dipanggil banget. Dr. Rai ya. Halo teman baik Oke, semuanya. jadi Dr. Rai ini psikiater di klinik SMC Denpasar. Ya. Satu lagi nih, ada Putri Wulandari. Halo. Jadi Putri ini sosok yang menyuarakan tentang body positivity. Betul, Tik? Betul, bisa dibilang begitu. Oke. Belibet banget ngomongnya. Oke, hari ini kita kan bahasannya tentang insecure ya, Dok ya. Ya. Jadi banyak nih teman-teman, termasuk keluarga juga. Kadang kita kan cerita-cerita nih. Mereka kalau biasanya yang cewek-cewek tuh ngomongnya kayak gini, apa ya? Aku tuh selalu merasa kurang terhadap sesuatu atau seseorang. Nah, kalau cewek itu kan terkait dengan fisik, penampilan. Jadi cantik Indonesia itu kan kulit putih, body langsing, rambut panjang indah, seperti itu. Nah, kalau misalnya Gitu mereka, ya, padahal selera saya berbeda. terhadap beda ya. Kalau Uti selera Indonesia, Ya, cewek Indonesia berarti gimana? saya seleranya tidak umum ya. Tidak umum berarti. Hmm. Nah, itu membuat diri mereka itu ya selalu merasa kurang. Kemudian selain kalau cewek kan seperti itu. Nah, kalau misalnya cowok, dia ngelihat ada temennya sukses, lebih sukses, lebih hebat dari dirinya, tiba-tiba ada mulai merasa, kok bisa ya dia seperti itu? Saya kurangnya apa? Terus belum lagi ada yang mantan pacarnya ternyata lebih dapetin pacar yang lebih baik dari dia, mulai insecure deh. Jangan salah loh, laki-laki juga kalau soal penampilan fisik juga sering insecure ya. Insecure ya, maksudnya gini, dada kurang bidang, ya kan, rambut kurang lebat, kayak gitulah. Berarti laki-laki juga punya standar Tetap tersendiri ada, juga. iya dong. Tetap ya, saya kira justru itu malah kalau fisik lebih ke perempuan. Ternyata laki-laki pun begitu ya. Iya, sebenarnya laki-laki juga soal penampilan juga sering insecure ya kan. Walaupun kan ada ungkapan yang apa namanya lebih melegakan hati. Katanya wanita zaman sekarang lebih suka cowok yang buncit ya gitu. Oh gitu. Ya. Untuk tahun ini Dan 2020. mempunyai karir yang matang, Iya. mapan Oke. gitu kan. Itu agak meredakan insecure. Tapi sebenarnya insecure ini bisa dialami oleh berbagai macam latar belakang ya kan, jenis kelamin, kemudian ras ya kan, dan umur ya kan. Itu bisa dialami siapa aja. Jadi insecure itu wajar ya. Insecure itu kan sebenarnya perasaan yang namanya, walaupun saya bukan ahli sekuritas, artinya gini, nggak aman ya. Diri kita merasa nggak aman, nggak nyaman, terintimidasi ya kan, oleh satu pandangan bahwa kita tidak sempurna ya kan, kita tidak ideal, kita tidak umum ya kan, bisa lebih penampilan ya kan, bisa soal gestur atau tingkah laku kita lebih gugup ya kan, lebih canggung ya kan, dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya insecure itu lebih ke perasaan diri kita sendiri atau pemikiran diri kita sendiri, pandangan soal diri kita sendiri sebenarnya. Berarti bukan konotasi negatif ya insecure itu ya. Karena karena banyak orang memakai istilah insecure itu sepertinya negatif jadinya. Bukan ya, ya? terkandung saya selalu berpedoman bahwa tergantung bagaimana kita memandang sesuatu ya kan, sudut pandangnya. Ya namanya insecure kalau kita olah itu bisa menjadi sebuah kemajuan bagi diri kita. Katakanlah ungkapan-ungkapan tadi. Ketika ada orang ngomongin
gendutan gitu ya kan. Iya. Atau pas kita belum punya anak ditanya punya anak dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita jujur, kalau kita tidak merasa itu sebuah masalah, itu kan nggak jadi masalah buat kita. Berarti Ya kan? tergantung dari ini ya. Karena kebetulan Pola komentar-komentar itu ya kan menyerempet sesuatu yang memang kita pikir sebagai masalah. Ya kan? Katakanlah orang datang bilang, hitam banget loh, ya kan, dan sebagainya. Ya karena saya merasa hitam, jadi saya merasa tidak difitnah, ya kan. Iya nih hitam banget nih, ya kan. Tapi tidak Karena semua saya orang tidak kan misalnya bisa tidak seperti merasa itu. insecure soal Iya. warna kulit. Betul. Kecuali misalnya saya insecure-nya soal perut buncit. Nah, ketika orang lewat terus Iya. kebetulan itu yang dia sampaikan, saya bertambah nih, nggak nyaman dan sebagainya. Iya. Jadi sebenarnya lebih baik kita mengenali nih apa yang menjadi isu-isu yang sensitif buat kita, apa yang membuat insecure diri kita, kemudian kita antisipasi apakah hal itu bisa kita ubah, ya kan. Kalau bisa kita ubah ya demi kesehatan lah, perut buncit kayaknya juga nggak keren, ya kan. Selain nggak keren nggak sehat kali, kayaknya ada caranya nih, dan saya mau melakukan itu. Tapi Ya tidak kan? semua orang mau sadar kan. Artinya Betul. malah justru mereka merasa agak nyaman tuh dia Iya. dengan insecurity-nya itu. Iya. Gimana tuh Dok biar bisa kita berbenah diri lah. Nah, yang pertama kan menerima dulu. Itu bagian dari diri kita, ya kan? Iya. Rambut saya agak mundur sedikit setelah 10 tahun, itu bagian dari diri saya, ya kan? Nah, itu kan setelah punya 3 anak, perut kita lebih buncit, ya, padahal yang melahirkan istri itu bagian dari diri kita, Iya. ya kan? Tapi kembali lagi, ada hal-hal yang bisa kita ubah. Oke. Tapi sebenarnya ada juga hal-hal yang kita nggak bisa ubah. Ya kan relatif tidak bisa saya ubah. Misalnya Contohnya ya ini apa? rambut yang sudah mulai menipis, ya kan. Paling Berubah yang bisa warna kita juga. lakukan mencegah, ya kan. Paling bisa mencegah untuk tidak lebih parah lagi. Atau soal warna kulit kan nggak bisa kita perbaiki dan Iya, sebagainya, gitu Tapi ya. sampai kalau warna kulit sih sampai kalau perempuan sampai parah banget sih sampai pakai yang pemutih Pemutih segala-segala itu. gitu. Nah, Iya, itu. karena ingin tampil Iya, karena sesuai dengan mereka. Iya. Nah, ada lagi satu poin yang penting di situ dari kita menerima adalah biasanya yang membuat insecure adalah membandingkan. Nah, Oh. Ya, membandingkan, membandingkan diri apa yang ada dengan diri orang lain. kita dengan perspektif ideal kita. Ya Itu- umumnya orang kayak tadi kan bilangnya kalau wanita yang cantik tuh yang putih, Iya. kurus, Standar Indonesia rambut seperti panjang, itu. Iya. lurus gitu kan. Itu. Nah, ketika kita tidak mengalami seperti misalnya Uti nih, ya kan tidak seperti itu gitu ya. Tapi kalau kemudian dia berusaha untuk menyamakan dirinya untuk kemudian seperti hal itu, tentu akan menyiksa batin. Oke. Iya kan. Aha. Jadi buat teman-teman baik yang insecure, ya kan, kita ini bukan seperti kertas putih ya. Semua orang sama Putri, kertas putih, saya kertas putih, terus kita gambar bersama-sama. iya. Jadi mungkin kita lebih cocok seperti batu atau kayu, ya kan, yang punya alurnya sendiri. Iya. Ada kayu yang bagus kalau diukir jadi patung Saraswati, ya kan. Iya, Ada kayu yang bagus diukir sebagai patung nelayan misalnya, atau patung Garuda misalnya. Nggak bisa semua kayu kemudian diukir untuk menjadi yang sama, ya kan. betul. Membongkar alurnya. Nah, barangkali kita untuk kemudian menjadi tidak insecure, ya kan. Kita harus memahami sebetulnya Memahami potensi saya itu apa gitu. Kalau saya keriting, ya kan, Iya. jangan-jangan keriting ini kalau saya olah bisa jadi eksotis. Kan? betul. Ya, kalau saya kulit saya hitam nih, gimana nih mengubah penampilan ini supaya hitam ini bagus gitu, bersih, ya kan? Tapi Nggak harus dukungan putih. orang sekitar juga penting ya. Oh ya, tentu gini loh, rasa percaya diri itu dibangun dari sejak kecil. Penting sekali misalnya dari keluarga, ada orang tua menanamkan. Berarti faktor-faktor kira-kira yang menyebabkan nih orang menjadi insecure itu salah satunya itu dari pola asuh. Ya, Dari kecil kalau nih kita mulai. diasuh untuk menghargai apa yang kita punya, Iya. keunikan yang kita punya, maka tumbuh rasa percaya diri. Oke. Kemudian itu bisa dikembangkan lagi sendiri lewat pertemanan, ya kan? Contohnya kalau saya waktu itu nggak bisa dibeliin motor, mobil, saya beli sepeda gitu. Sepeda saya antikin,
sehingga saya punya rasa spesifik gitu, rasa keunikan tersendiri. Jadi kalau orang kenal itu tuh yang bawa sepeda ontel nih ya kan misalnya. Jadi bagaimana kita mengembangkan keunikan kita, ya kan. Kemudian rasa percaya diri itu ada dalam diri kita, tidak tergantung oleh penampilan fisik kita atau komentar orang lain. Karena sejujurnya kan komentar orang lain itu di luar kendali kita. Betul. Ya kan kita nggak bisa mengendalikan komentar orang lain. Betul. Nah, insecure itu muncul karena apa? Kita merasa perlu untuk mengendalikan komentar orang lain. Saya hanya akan mau berteman dengan orang yang sesuai standar sesuai komentar yang kita inginkan. Kita memilih teman justru sebenarnya bukan teman baik kan? Iya, betul ya. Karena dia nggak jujur, dia hanya memberikan feedback yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Beda loh yang kita inginkan dengan yang kita butuhkan. Jadi hal-hal itu yang perlu kita kembangkan. Jadi daripada melawan insekuritas, lebih baik kita mengembangkan percaya diri. Iya kan tuh. Ini Putri kan mengembangkan body positivity. Iya kan, daripada mencari kekurangan kita, kita cari kelebihan kita. Apa yang bisa kita optimalkan dari diri kita sehingga menjadi versi terbaik dari diri kita. Oke. Kalau Putri sendiri nih, boleh cerita nggak pengalamannya? Kan gini ya, sering banget tuh Putri itu buat apa sih, maksudnya konten ataupun hal-hal yang terkait dengan body positivity kan. Boleh cerita nggak? Kayak gimana sih awalnya kok sampai niat banget tuh untuk buat kayak gitu? Kalau niat sih berjalan aja ya, karena aku juga berjalan berdasarkan pengalaman aku gitu. Ya benar juga tadi dibilang sama Dokter Ai kalau lingkungan apalagi keluarga itu pola asuh sangat perlu banget gitu kan. Aku insecure itu juga tumbuh di lingkungan keluarga sendiri gitu. Awalnya berarti dari lingkungan keluarga. Jadi kalau misal kan yang sesuai body standar kan, kalau misalnya di posisi saya seperti ini body standarnya seperti langsing putih gitu. Jadi ketika saya bertemu dengan keluarga besar atau gimana, saya merasa kayak minder sendiri sih gitu, jadinya kayak menjauh sendiri. Karena ya ekspektasi saya itu kayak kayaknya nanti bakal dibanding-bandingin deh kayak gitu deh. Jadi itu emang saya sadar kalau itu datang dari dalam diri sendiri sih gitu. Tapi pernah ada maksudnya dari keluarga, maksudnya mengutarakan nih ke Putri, kamu loh harusnya begini, nanti kalau ketemu keluarga tuh biar ada lebih banget. nyaman ada kan? Banget. Oke. Sering banget. Jadi kalau dari keluarga inti sendiri pun itu kayak nggak berhentinya ayah saya itu nyuruh untuk coba deh kecilin aja, kecilin nanti biar kelihatan, nanti kalau misalnya acara apa pakai kebaya biar bagusan gitu. Ditekankan seperti itu. Jadi tidak membangun sih. Jadi malah membuat insecure saya makin meningkat. Saya makin down gitu. Terus pelarian Uti selama ini dengan insecure-nya itu kemana dong? Cerita kah mungkin ke teman atau malah dipendam sendiri? Kalau aku selama ini mendem sih. Kalau cerita paling kan aku cuman punya sahabat satu aja. Ya paling cerita sama orang yang sesama jadinya aku. Jadi mencari ini ya, apa namanya, support group itu ya jadinya. Jadi kebetulan aku punya temen nih semua kelas berat gitu. Jadi aku cerita sama orang-orang yang kayak mereka ya, jadi mereka setuju gitu. Kalaupun jadi senasib seperjuangan gitu ya Dok ya ceritanya nih. Jadi kalau misalnya karena aku merasa kalau misalnya aku cerita sama misal kakak sepupuku atau temanku yang langsing atau gimana, mereka nggak ada komen, nggak ada tanggapan atau bahkan menyemangati, kayaknya nggak gitu, malah membuli balik gitu. Pengalaman aku sih gitu, dari keluarga sih juga malah membuli saya gitu kalau misalnya bodinya agak gedean dari mereka gitu lah. Terus itu berlangsung sampai sekarang? Sampai sekarang banget. Dan ada nggak perubahan dulu sebelum sering menyuarakan body positivity itu sampai sekarang akhirnya berani menyuarakan itu, ada nggak? Artinya penerimaan Putri sama diri sendiri itu apakah sudah membaik lah begitu ceritanya? Kalau aku sendiri nyadar iya. Sudah. Karena, berarti sadar sudah dan to be honest ya masih dalam proses. Karena kadang insecure itu muncul dengan sendirinya gitu, karena saya membiasakan diri saya membandingkan. Kayak apa, membayangkan kalau misalnya
nanti kalau di situasi ini saya akan kayaknya dibully nih gitu. Jadi kayak udah auto gitu di pikiran saya kayak gitu. Jadi masih ada insecure, tapi so far udah lebih baik karena saya melihat di Instagram, di sosial media juga banyak yang menyuarakan body positif gitu. Walaupun di sini masih belum bisa diterima. Oke, tapi berarti Dok program pikiran itu ini banget ya. Artinya kita melihat, wih ada yang lebih dari kita, otomatis itu ya pikiran itu langsung udah membuat kita insecure gitu ya. Nah ini tipsnya sebetulnya adalah bagaimana ya tadi body positivity itu adalah soal membangun diri kita secara positif ya. Dalam artian bukan saya memerangi kegendutan, bukan saya memerangi kebotakan, bukan saya mengurangi kulit yang berminyak gitu ya. Tetapi bagaimana kita mau membuat bukan menghindari rasa sakit ya kan, tetapi saya mau sehat misalnya. Saya mau menjaga kesehatan saya. Itu tuh hal yang menyenangkan gitu, bukan berperang gitu. Jadi kalau melawan kegendutan tuh rasanya berperang gitu. Kalau melawan apa lagi itu sebuah perang. Bagaimana kita dalam diri ini bukan sebuah peperangan. Saya kepengen sehat. Saya mau jadi melakukan mindsetnya diubah ya. Saya melakukan olahraga ini untuk saya tetap sehat, ya kan? Iya. Nah, kalau nanti habis itu jadi kurus itu bonus ya. gitu. Jadi kita nggak terbebani soal itu. Saya pikir ya kalau Uti ditanya sekarang percaya diri apa enggak, kita lihat aja nih dari penampilan Uti katanya percaya diri banget. Iya. Karena belum tentu juga semua orang kan mau Termasuk memilih ini penampilan ini gitu misalnya kayak kan. misalnya sekarang saya ngecat rambut kayak gini kan. Nggak semua orang menerima itu sebagai lihat. Jadi kayak mungkin dipermalukan atau gimana, tapi saya masih bawa itu pede. Jadi ya saya itu yang paling penting, kenyamanan diri kita. Bahwa saya mau menunjukkan diri saya yang lebih baik itu seperti ini. Ya kan, terlepas apa-apa kan berbeda terlepas kan, dari komentar orang lain gitu loh. Banyak orang mengubah penampilannya untuk mengikuti kemauan orang lain, bukan untuk kemauan diri sendiri. Ya. Saya nggak bisa menilai penampilan Uti nih, begini nih pede nih berarti. Nggak. Ini pede kalau memang dia memilih untuk itu dan nyaman untuk itu, dengan segala konsekuensi bahwa orang-orang sekitar ada yang nggak setuju misalnya ya kan. Seperti itu sebenarnya. Berarti kenyamanan itu penting ya, nyaman dulu mau gimana. Berarti kita kan nggak usah kepikiran dengan standar orang lain kan. Iya, gitu. jadi bagaimana mengoptimalkan diri kita menjadi diri kita yang lebih cantik. Ya kan, menjadi diri kita yang lebih sehat. Betul. Menjadi diri kita yang lebih supel. Itu sebenarnya yang dimasukkan, bukan kemudian melawan kesakitan, melawan kegemukan, melawan tapi itu. Dalam prakteknya itu benar-benar susah banget sih Dok. Kayak perang batin jadinya karena di antara ingin mengikuti standar orang lain tersebut dan diri sendiri nyaman seperti itu gitu. Jadi ngebedainnya agak susah sih jadinya. Artinya ketidaknyamanan itu kan dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Itu harus dilatih berarti Dok ya. Misalnya saya nih sempat juga diet ya kan, karena ketidaknyamanan diri sendiri. Kok tulang belakang jadi lebih sakit daripada biasanya, ya kan, dan sebagainya. So saya berubah memang karena ketidaknyamanan diri saya. Dan it's okay kalau kita nggak nyaman. Makanya saya bilang kalau insecure itu ketidaknyamanan, itu awal yang baik. Ya, karena hukum alam itu adalah ketidaknyamanan melawan growth, pertumbuhan. Begitu ya. Biasanya kita akan terdorong untuk bertumbuh kalau nggak nyaman. Iya sih. Biasanya kalau nyaman benar kita, ya. Benar juga sih. Jadi baru sadar saya. Berita gembiranya buat teman baik di sini, kalau kita kadang-kadang nggak nyaman, itu peluang buat kita untuk bertumbuh. Dan jangan memasukkan dalam pikiran kita bahwa kita tuh harus sempurna gitu. Ya kan, biarkan rokok yang sempurna ya. Iya, biarkan rokok aja yang sempurna. Kita tugasnya bertumbuh tiap hari. Ya kan, bukan untuk menjadi sempurna. Kalau untuk ini Dok, karakter-karakter tertentu gitu. Misalnya ada yang perfeksionis. Perfeksionis dengan insecure itu ada hubungannya nggak? Oh ya, kita menjadi insecure karena selalu tadi membandingkan, dan biasanya kita bandingkan dengan sesuatu yang ideal atau sempurna dalam pikiran kita. Iya. Jadi saya itu sempurna. Makanya jangan heran kalau ada yang saking insecure-nya kemudian melakukan operasi plastik berulang-ulang. Iya. Entah pipinya. Itu wajar nggak sih Dok maksudnya? Ya karena sebenarnya insecurity itu kan di perasaan, di pikiran, bukan di badan.
Tapi suatu Jadi saat mereka akan mendapatkan kepuasan nggak? Apa akan terus berlanjut itu? kepuasan operasi paling plastik? 2-3 hari. Beberapa klien saya begitu ya kan. Tapi Ada yang kalau sudah sampai belasan kali melakukan Tetap operasi. belum puas Artinya juga. payudara tambah sekian cc ya kan. Oh kurang nih ya kan, tambah lagi 50 ya kan. Oh setelah payudara besar kok pipi nyamain nih ya kan. Pipinya Jadi di mulai ini pipinya. betul. Jadi sebenarnya yang terganggu bukan badannya. Ini ya dok. Iya, Pikirannya perasaannya yang insecure. Pikiran, Kalau itu perasaan. tidak ditangani, so apapun yang kita lakukan pada tubuh kita itu tidak akan membuat diri kita puas. Itu. Kalau kasusnya sendiri dok dari insecure ini, Mhm. yang paling parah itu bisa sampai depresi seperti itu ya? Oh iya, seakan-akan semua orang mengguncingkan dirinya. Padahal sebenarnya tidak, itu adalah diri kita, inner Jadi critic seperti kita yang curiga terlalu begitu. keras. Contoh deh, orangnya anoreksia, Iya. orang yang bulimia itu mhm. lebih banyak sebetulnya orang yang sudah kurus secara BMI loh ya, kalau kita ngitung berat badan ya kan, Iya. dibandingkan tinggi badan, sebenarnya mereka sudah tergolong tidak overweight. Oh, oke. Jadi Sebenarnya sebagian besar ya, sebagian besar Sudah sesuai sudah sebetulnya. sesuai, tetapi ketika dia melihat cermin selalu ada yang kurang. Ya kan, wah itu tuh masih ini itu, bahkan joke-nya kan begitu kan, kalau wanita lihat cermin tuh selalu lihat dirinya gemuk aja ya kan. Betul Kalau nggak, laki Tri? Kalau aku sih emang udah kelihatan. Jadi gimana? Mau ngerasa juga udah. kalau laki-laki lihat cermin selalu lihatnya berotot ya kan. Wah, repot juga itu ya. Oke gitu ya dok ya. Gitu. Kalau Uti sendiri nih Ti, selama artinya kan selama ini ada perjuangan pergolakan batin ya dengan di keluarga tentang ini insecure. Iya. Apa sih yang Uti lakukan Ti untuk selain curhat Ti? Curhat ke teman. Selain itu ada nggak kegiatan-kegiatan yang positif yang kamu lakukan untuk mengurangi insecure itu? Kalau aku sih baru-baru ini sih, Mhm. karena dokter Ray juga aku jadi kayak menuangkan, jadi kayak buat puisi, nulis-nulis gitu. Jadi kalau misalnya aku ada kekesalan, Ya. ya aku buat kata-kata random aja gitu. Nanti Mhm. diulik dikit jadi puisi kayak gitu. Jadi kayak pelampiasannya ke sana aja deh sekarang. Kalau dulu, Oke, ha? kalau dulu sebelum kayak saya mengenal diri saya seperti apa dan sadar akan segalanya itu, saya malah larinya tuh kayak stres, misalnya di komentarnya soal badan, larinya ke makan. Malah makan Heeh. terus. Karena stres itu larinya ke makan. Kayaknya balas dendam gitu. Iya, karena kalau yang misalnya membuat saya happy itu makan, ya saya Iya, lakukan. lakukan gitu karena kamu nyaman ya. Iya, jadi kayak Karena nyamannya dengan makan. Ketika tidak nyaman, jadi kita makan. iya. Untuk meraih kenyamanan. Jadi Sekarang menemukan kenyamanan jadi baru sekarang lewat menemukan, puisi. lewat puisi. buat puisi, buat kayak esai lah. Jadi ya lumayan sih ada kemajuan gitu. Dan saya juga kalau misalnya udah mulai nih insecure saya kumat. Kalau misalnya udah mulai ada pikiran-pikiran kayak down atau gimana gitu, saya sekarang berusaha untuk dari mindset saya sendiri. Saya ngubah kayak cara pola pikir sendiri sih, kayak jangan pikirin itu, fokus sama yang lain gitu. Kamu masih banyak kerjaan lain, kamu nggak ngurusin mereka, kamu nggak ngurusin hidup mereka bahkan nggak nguntungin kamu. Jadi ngapain ngurusin mereka gitu? Bukan bahagiamu gitu ya. Iya, jadi ya udah pelariannya ke nulis kata-kata random aja di HP kayak di note kayak apa kayak gitu. Itu rasanya nyaman banget ya. Iya, lumayan menyembuhkan sih. Menyembuhkan ya. Bener-bener Minimal rilis ya, lega ya. Terus pernah ngerasa nggak kenapa sih kok baru sekarang nih saya menemukan cara ini? Ya, Kenapa nggak dari dulu gitu? yang ngerasa nyesel bahkan kalau dulu kan kayak wasting time gitu kan, dulu kayak ngerasa kayak lebih nurutin omongan orang nggak sih kalau kayak dulu gitu. Kalau sekarang lebih kayak oh ya oke lah, sekarang udah nemu ini ya udah terusin aja gitu, nanti berjalan dengan seiring berjalannya waktu nanti akan berubah kok gitu. Jadi aku lakuin pelan-pelan aja sih karena itu perlu waktu untuk nyembuhin insecure gitu. Berarti membuat puisi, kata-kata seperti itu
artinya melakukan kegiatan-kegiatan positif yang membuat kita nyaman. Hmm. Nah, itu kalau di ilmunya sendiri nih, Dok, Hmm. dikenal dengan istilah apa sih, Dok? Art terapi, betul? Ya, art terapi Apa sih itu sebenarnya, lebih Dok? ke ekspresi, ya kan? Ekspresi, Emosi, heeh. kegelisahan, ketidaknyamanan itu lebih baik kita ekspresikan daripada kita pendam. Tadi Uti sudah melakukan itu ketika awalnya terpendam seperti apa, ketika kemudian sudah diekspresikan seperti apa. Cukup banyak contoh kok yang Iya. sudah dilakukan. Misalnya pada korban kekerasan, kita tahu seniman di Bali namanya Murni. Oh ya iya, kan? Murni, ya Kemudian betul. gambarnya lebih banyak tuh, maaf ya, soal alat kelamin, ya kan? Oke. Soal perihnya lebih banyak duri-duri, ya kan, dan Jadi sebagainya. emosi dia dituangkan Ya, aja ya lewat dituangkan, dan gambaran. kemudian orang lebih bisa memahami apa yang sepertinya dialami oleh dia. Kadang seni mampu diekspresikan lebih baik daripada kata-kata, ya Iya. kan? Iya. Ketika kita curhat, ngobrol dan sebagainya. Iya. Nah, kita gunakan, ada orang yang suka 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Ada juga beberapa korban kekerasan yang saya tahu juga membuat misalnya karya ekspresinya lewat bikin semacam 3 dimensi ya, Yeah. patung atau apa yang bentuk vagina semua misalnya. Oke. So itulah yang ada dalam pikiran, bagaimana dia merasa hina, merasa kotor. Setelah dia riliskan, dijadikan sesuatu yang nyata, dia menjadi lega dan nyaman. Oke, itulah yang seperti itu. So orang juga bisa menikmati, Iya. ya kan, yang saya anggap kotor, saya anggap hina itu. So saya sekarang sudah bisa mengeluarkan hal itu dari dalam diri saya. Nah, kalau misalnya sekiranya badan, misalnya beberapa klien saya tuh nyaman dengan menggambar. Dia gambarkan hal yang selama ini dia paling tutupi. Ada yang menutupi tai lalat loh, ada yang Oke. menutupi tompel, sebagainya. Berarti So, beda-beda banget ya hal-hal yang Iya. membuat setiap orang insecure Iya, itu kadang setiap orang bagi tuh kita itu berbeda. aneh kan Iya, ya. ada yang Tai lalat selalu gitu. bermasalah soal hidung saya terlalu mancung atau Mancung ya kan, dan salah, sebagainya. pesek apalagi. Malah Nah. sebenarnya insecure itu berarti kayak hal yang tidak dipermasalahkan jadi masalah gitu. Iya. Karena ini ya standar kita ya, tergantung standar Iya, tiap orang. nah itu ketika dia mampu menggambarkan dirinya seutuhnya dengan yang dia anggap sebelumnya kekurangan, Iya. ya kan, karikatur itu kan menonjolkan sesuatu yang unik. Iya, So, iya. ketika kita bisa menonjolkan itu dan ternyata tanggapan orang biasa aja, oh iya ini kamu dan sebagainya, ya kan, lucu gitu. Kita bisa Iya, iya. menertawakan diri kita. Kita ingat, sebetulnya humor Iya. itu adalah salah satu mekanisme pertahanan diri yang matang buat diri kita. Ketika kita bisa menertawakan Kan diri diri kita sendiri, dengan ini sadar loh ya, Iya. menertawakan diri kita, kayak misalnya saya sekarang selalu menggambarkan diri saya, wah ini tai lalatnya kurang nih, ya kan? Kalau sebelumnya dulu diejek-ejek Iya, kan. iya. Ketika saya bisa menerima itu Iya. bagian dari Malah diri saya, pede ya. itu sebenarnya Pede aja relief sekarang tuh. gitu loh. Oke. Jadi untuk misalnya kayak menggambar kan, Dok. Menggambar itu kan tidak semua orang bisa, dan malah nanti takutnya malah menjadi beban. Aku kan nggak bisa gambar. Dari mana nih aku harus mulai? Malah insecure Iya, malah kayak insecure gitu. kan jadinya. Ada loh seniman Jepang juga yang juga overweight, saya jadi inget tuh. Karena dia merasa kegelisahannya itu mungkin karena dia selalu diejek gendut, ya kan, ini. Dia itu terobsesi dengan polkadot gitu, selalu buat lingkaran, jadi lingkaran. Ya kalau saya lupa namanya, tapi selalu dia menggambarkan lingkaran. Seluruh lukisan, seluruh karyanya itu cuma Pokoknya jadi lingkaran, ciri khasnya lingkaran dia aja dengan lingkaran. warna yang macam-macam. Dia bahkan Oke. punya rumah yang seluruh dinding Polkadot. lingkaran gitu. Jadi gambarkan apa Iya, aja ya apapun apa yang ada di pikiranmu. yang muncul dari setiap ketidaknyamanan di dalam diri kita. Wih, gitu. Oke, Dok, Gitu. apa nih namanya, sebentar lagi kita kan ada nih sesi dengan Mbak Foni Dewi ya tentang art terapi. Di sana kita bisa menggambar seperti tadi tuh yang diceritakan sama Dokter Rai. Kemudian karena waktu nih juga nih sudah mepet banget nih, Ya. Dok. Ngobrol-ngobrol kita tentang insecure kan. Ada nggak closing statement nih tentang insecure untuk teman baik semua? Iya, jadi tidak apa-apa kalau kita sekarang ini memang mengalami insecure, kita terima saja. Itu justru peluang, seperti saya bilang tadi. Insecure, tidak nyaman, itu peluang membuat diri kita bertumbuh. Bertumbuh dalam artian entah kita bisa punya usaha untuk mengubah hal-hal yang bisa kita ubah, atau nantinya memaklumi bahwa itu bagian dari dalam diri kita, itu keunikan kita, ya kan, itu perlu juga besar. Jadi ini peluang untuk membuat diri kita menjadi versi yang lebih baik daripada diri Oke. kita. Itu sih barangkali ya.
Kalau dari Uti sendiri ada nggak, Ti? Semua datang dari pikiran kita ya. Jadi untuk menghalau insecure itu tuangkanlah ke dalam apapun yang kau bisa. Kalau misalnya punya bakat ya kembangkan aja gitu. Relief aja gitu. Jadi sembuhkan diri sendiri dengan diri sendiri aja. Oke. Baik, jadi teman baik, hari ini ngobrol-ngobrol kita dengan Dr. Rai dan juga Putri Wulandari, seru banget nih tentang insecure ya. Jadi ada banyak hal-hal yang bisa kalian pelajari nanti dari obrolan kita tadi begitu. Dan jangan lupa sebentar lagi kita akan ada sesi art terapi bersama Mbak Foni Dewi ya. Jadi insecure itu wajar. Seperti yang dikatakan Dr. Rai dan Putri tadi, bawalah itu ke hal-hal yang positif. Boleh saja insecure tapi jangan lama-lama ya. Setelah ini kita lanjut dengan sesi art terapi bersama Mbak Foni Dewi. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Halo sahabat teman baik, kembali bersama saya di sini Foni Dewi. Kali ini saya akan membahas tentang insecure dan saya akan memberikan sesi art terapi. Bagaimana cara menuangkan emosi-emosi kita di dalam menghilangkan rasa insecure itu. Oke, saya di sini sudah bersama narasumber saya bernama Mbak Putri. Ya, dan di sini juga ada partisipan saya, Mbak Sally. Hai. Oke, sahabat teman baik, kita tahu ya pasti semua pernah merasakan apa itu yang namanya insecure. Pastinya nggak enak banget ya, karena banyak banget permasalahan yang muncul itu karena insecure, dan penyebabnya mungkin ada dari masa lalu, ada dari macam-macam lah gitu. Jadi tahap pertama saya akan memberikan panduan tentang art terapi. Baiknya kita langsung saja ke narasumber kita dan saya akan langsung mengarahkan ini. Oke, Mbak Putri, aku mau tahu dulu pertama kali itu merasa insecure itu umur berapa? Tahu itu bahwa itu insecure? Aku dari kecil sih udah ngerasa kayak minder. Kalau boleh penyebabnya? Kalau waktu kecil itu aku minder karena aku gemeteran, aku punya tremor. Oh, masih ya? Masih sampai sekarang, bahkan sampai gede itu masih tambah parah. Belum, kalau udah pernah cek tiroid, udah pernah cek lab juga, dibilang emang nggak ada tiroid, nggak ada apa-apa. Emang bakat tremor Bu. Oh gitu ya. Jadi ada keturunan? Turunan ada, tapi mereka seiring berjalannya waktu berkurang, tapi saya enggak. Gitu, jadi dulu keras banget sih pas SD, insecure-nya gitu karena kan pas disuruh maju ke depan tuh untuk baca apa gitu kan. Keras ya. Kelihatan. Semakin grogi saya semakin gemeter. Iya. Padahal itu emang udah ada, tremor itu udah ada, tapi makin kencang begitu saya grogi atau nervous. Terus abis itu masalah body ya, karena saya dari kecil bodinya emang overweight. Terus abis itu makin gede ya makin ada trauma sendiri sih jadinya. Ya juga saya juga kan kurang aja terus ya dalam banyak hal ya, Iya. bukan physically aja Iya, gitu ya. karena pikiran juga saya juga udah kadung berjalan dengan negatif udah dari lama banget, Iya. jadi susah banget untuk memperbaiki itu semua gitu. Kalau Mbak Sally punya nggak rasa insecure? Punya insecure. Jadi pengalaman saya nggak enak tuh rambut. Sampai sekarang tuh sampai akhirnya kadang itu bisa gitu ya. Keriting gitu. Keriting. Jadi waktu SMP bully-bullyan anak SMP karena fisik gribo dan tapi jadi itu lumayan loh membuat kita kan nggak pernah dari kecil tuh diajarin bully-bullyan seperti itu. Nah ketika masuk di SMP cowok-cowok itu kan mulai dah kribo, Kita udah mulai bikin fair ya, nggak pede jadinya. Itu aku sering ini loh, jadi itu di luar kesadaran saya. Itu nggak baik banget karena itu kan di masa kita menyerap ya. Jadi begitu masuk informasi itu, Iya. kan alam bawah sadar kan giganya kan nggak terbatas. Itu kita masuk. Itu kalau kita tidak bisa kontrol, itu bisa kita bawa sampai kita tua. Iya. Dan itu harus dibersihkan. Karena itu bisa menghambat perjalanan kehidupan kita, karir, kehidupan kita. Jadi mental block. Mental block. Karena jadinya jadi kayak gini sih saya di
kalau misalnya saya masang body nih, jadi secara automatically itu saya ngerasa saya emang pantas dikatain gitu. Jadi begitu orang ngatain loh, nggak heran. Tapi tetap nampung di dalam bahasa saya. Betul. Jadi kayak ya udah numpuk. Saya juga orangnya kurang, maksudnya menuangkan itu paling cuma lewat kata-kata gitu. Saya juga nulis puisi sama kayak esai lah, iseng-iseng lah gitu. Jadi kayak di notab itu penuh, ya udah pakai misalnya kata-kata, kalau perlu kata-kata kasar ya saya tulis aja di situ gitu biar menuangkan gitu. Oke, jadi Putri dan Sally sekarang untuk step pertama saya minta bisa nggak kalian untuk menuangkan emosi kalian pada saat kalian pertama kali mendapatkan rasa insecure itu, baik itu dari pengalaman masa lalu, kecil atau menjelang remaja dan sampai sekarang, itu dituangkan aja di kertas kalian masing-masing. Apapun itu, mau dengan bentuk figur, tulisan, coretan, silakan dikreasikan dengan karya kalian masing-masing sejujur-jujurnya dan sebebas-bebasnya, dengan banyak, dengan warna, dengan garis, dengan apapun itu ya. Sesi pertama sudah selesai. Sekarang saya akan minta para narasumber saya untuk menceritakan tentang gambaran yang sudah mereka buat. Oke, pertama mulai dari Mbak Putri, tolong sedikit diceritakan tentang gambar tangan, ada mata menangis, dan tulisan-tulisan secara detail. Sebenarnya ini kurang lagi satu sih. Boleh ditambahkan? Boleh tambah aja. Ya dikit aja. Luapkan emosimu, tuangkan semuanya. Ini mungkin masih bagusan. Hah? Udah. Di satu aja. Oke, silakan dijelaskan. Ini bentuk tangan karena mungkin kayak yang masih kebayang di aku kayak tremor. Jadi tangan banget. Sebenarnya tremornya udah ngaruh kayak ke mata, ke bibir juga kadang gini. Betul. Oke. Terus kalau tidur juga kadang ngerasa goyang gitu. Dan aku punya trauma sama gempa. Jadi aku setiap masih sampai sekarang, jadi aku ngerasa kok kayak jangan lagi gempa, jangan lagi gempa kayak gitu, kayak ketakutan sendiri gitu. Terus ini adalah banyak banget, mungkin nggak bisa dibaca satu-satu, yang bisa dibaca mungkin Ya, itu malah. emosi dia ya. Emosi yang ada Jadi di dalam semua ada bawah sadar. jelek, ada besar, ada gendut, babi tepung. Ini dulu aku juga direkam sama teman aku. babi tepung. Pas aku luluran dia masuk, dia punya HP satu-satunya yang bisa HP ngerekam di situ. Dia rekam, dia sebarin di satu sekolah SD. SD dia udah punya HP deh. Terus disebarin, dan sampai SMP saya diejek babi tepung karena saya posisinya waktu itu telanjang dan dilulu. Gitu. Terus ini ya overweight. Ini ya bisa dibaca sendiri, saya nggak mau baca. Habis itu ada banyak banget, pokoknya ada keluarga juga karena ada family issue juga saya. Ada diselingkuhi, ada banyak banget di sini. Ini semua kekesalan saya sih. Mbak, kamu pantas Ini jadi kayak saya memegang semua ini di tangan saya. Wow, berat banget ya. Saya nggak bisa pikul sih. Oke. Terus pelampiasannya ke nangis. Kamu sedih ya dengan keadaanmu ya. Jadi saya semenjak terima ini, sama ini, saya auto nangis. Kapanpun itu, misalnya lagi kerja aja tuh saya Dia nangis. ngerti ya. Karena terlalu banyak. Jadi kayak ya udah auto nangis aja gitu. Gitu. Kalau sekarang sih udah jarang nangis. Entah saya pendam atau gimana, nggak tahu. Tapi belum jelas kan sembuh apa enggaknya ya. Gitu. Jadi Entah itu diignore apa sudah hilang belum tahu ya. Oke. ini mata merah karena saya mau mendapat marah. Ya, merah ya.
amarah nangis, tapi berantem. jadi nangis. Oke. Udah banyak banget bisa dibikin gini. Ya, Bisa jelek. saya sangat bisa melihat dari tulisannya, dari tantangannya, dari menangisnya itu memang sebuah kemarahan, kekecewaan dan belum berakhir. Ya, jelas. Ya. Oke. Sekarang Mas Ali, tolong jelaskan gambaran Anda. Kenapa ada tangan berdiri di tengah-tengah Benar-benar dan ada SMP, ini saya nggak tahu ukuran baju apa. SML ya. SML Oke, biasanya. jadi saya itu dulu kejadiannya sih SMP. Jadi artinya kan masuk SMP dengan bahagia. Oke, Bangga kalau banget. hitung sekarang berapa tahun itu deh? belasan tahun. Belasan tahun ya? Enggak, 20-an tahun lah. SMP tahun berapa? 12 tahun, sekarang umur berapa? 34. Berarti 20 tahun ya? Sekali. Kalau ini nggak hilang 20 tahun loh. Ngeri deh. Ya, coba kita jelaskan lagi ya. Jadi saya ngerasa nggak ada yang salah dengan rambut saya keritingnya memang begini karena SMP harus ikat dua waktu itu di SMP 1 kan nggak ada masalah tiba-tiba Kita sama ya lulusannya. SMP 1 ya. Anak pinter kan? Oh iya, kita SMP 1 Indonesia gitu ya. Terus suatu saat ada nih orang ini ya dia membuli, rambut keribu karena ibu saya motong jadi saya selalu potong rambut itu sama ibu saya jadi saya pakai Potong poni pendek, seperti ini ya. jadi dibilang ini jambul. Oke. Jadi kayak jambul ya. Kan jambul Oke. itu si jambul itu semua Iya, si jambul tiap hari dan itu membuat tanpa saya sadari itu saya jadi sering ngaca. Oke. Saya sampai beli cermin gitu di mana-mana ngaca itu ya karena untuk ngerapin poni saya jambul yang dibilang ya itu sampai ke bawah SMA. Saya selalu ngaca loh kemana-mana tuh kalau nggak bawa kaca tuh panik loh mbak. Iya. Panik karena nggak sadar rambutku gimana ya. Nah akhirnya SMA saya mulai memberanikan diri untuk rebonding. Rebonding nih kan waktu itu zamannya masih yang pakai papan ya. Keriting papan. Hah? Keriting papan. Lurusinnya pakai papan. Iya, Keriting papan Kalau di namanya. salon namanya keriting papan. Oh gitu ya, tentang ini ya. Tapi sampai akhirnya sih capek sendiri ya, artinya nggak nyaman. Ya sih memang, artinya penampilan berubah gitu ya. Cuman akhirnya kesini-sininya, It's okay kalau kamu changing because of yourself. iya sih. Tapi kan Tapi karena kalau pengen karena kamu untuk orang lain, iya, itu nggak baik. Itu yang belum, maksudnya yang masih jadi perang batin di aku karena aku kan dengan kalau kamu kostum. otentik memang kamu mau dari dirimu sendiri. Iya. Karena Bukan karena kamu aku dibuat. aku nggak mau lihat karena kata-kata orang gitu jadi Dari diri sendiri. Oke, lanjut. Ya ini makanya kesel banget gara-gara kamu aku itu mendapat ejekan makanya I hate you boy. Nah, ini gitu Akhirnya aku meluruskan. Nah, Kamu jadi lebih cantik. Thank you. sampai dendam itu kan itu pas ya nanti kamu bisa suka sama aku loh kalau rambutku lurus loh gitu. Asu ya. Oke, jadi sudah cukup untuk step pertama. Sekarang ini kan emosi kalian udah keluar di sini ya. Anggap ini cukup mewakili lah untuk sedikit mengurangi beban yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Sekarang saya ingin kalian untuk memberikan membuat gambaran, goresan atau apapun itu yang membuat kalian merasa nyaman, merasa menerima diri kalian dengan rasa cinta, rasa kasih, mengasihi diri kalian, baik tubuh kalian, terus kejadian-kejadian yang ada, gitu, dengan mungkin bisa memberi simbol tanda cinta, tanda peace, warna-warna yang menyenangkan, yang bisa membuat kalian lebih nyaman, ya, silakan.
selesai juga, di mana saya tadi memberikan mereka tutorial untuk memberikan perasaan nyaman pada diri mereka masing-masing, dan memberikan gambar-gambaran atau simbol-simbol yang membuat mereka merasa lebih secure ya, merasa lebih aman. Putri, coba dilihatin gambarnya. Bisa dijelaskan sedikit bagaimana perasaannya? Nggak apa-apa, nggak usah ditutup. Oke, nggak usah ditutup. Nggak apa-apa. Itu balancingnya ya. Oke. Gimana perasaannya setelah Lega. gambar? Karena aku suka banget gambar doodle bunga. Menurut aku kayak relaxing aja sih. Ya, Gambar doodle bunga itu kayak ya udah lega gitu. Dan selalu Asik, bunganya ya. itu bunga daisy gini. bunga apa? Bunga daisy. Diisi. Nah, yang kayak gini. Oke. Bunga daisy apa namanya? Yang biasa dipakai kamu cinta aku, Iya, ya, iya, kayak gitu iya. daisy dah. Kayak krisan gitu juga ya. Selalu bunga ini. Emang suka bunga sih, cuman Kenapa bunga Desi? Karena dia bentuknya simpel gitu, cantik gitu ya. karena simple dan cantik dan polos tapi kayak Kuat lama. Ya. kayak colorful gitu. Ya. Warnanya juga nggak banyak juga. Ya. Aku emang nggak suka warna yang Mewak- gini sih. mewakili Mm-mm. keinginanmu ya, kamu ingin menjadi seperti bunga itu ya. Karena aku membayangkan bunga daisy itu kayaknya yang aku dapat itu ketenangan. Iya. Kayak calm gitu loh, cuma ada warna putih dan kuning putih kan kayak netral gitu deh menurut aku. To Terus be Desi flower, you are Desi flower. habis itu ini juga aku ubah Ya, jadi pink jadi ya kayak warnanya ya. iya jadi ya maunya sih warna biru cuman aku ternyata nggak bisa. Terus sekarang aku juga udah add necklace, lipstick, ini make up ya. Ya. Oke, lebih mengindahkan diri ya. Untuk mempositifkan diri aja. Ya. Gitu. Jadi Gimana perasaannya? ya legaan. Senang ya? Apalagi pas gambar gini tuh Paling nggak ada kunci. yang berkurang lah ya. Iya. Kalau saya kasih skala 10 tadi sebelum menggambar, turunnya berapa? Di angka berapa? Bisa di ini sih, turunin maksudnya. Ya. Jadi kan tadi kan dari sol tuh gambar, dari gambar yang kanan 10 saya kasih grade-nya. Setelah menggambar yang Oke. saya berikan untuk gambaran yang merelaksasikan diri itu turunnya kira-kira berapa? Turun jadi level? sekarang Dari 10 dua. jadi berapa? 2 berarti makin di grade 8 ya? Ya lumayan kan, berarti ada penurunan. Iya. Jadi kalau kamu sering-sering melakukan ini akan banyak membantu. Bagaimana kamu mengatasi rasa insecure kamu. Oke? Oke. Keren. Lanjut. Mana sumber second bunga? Nah, ini dia. Yang Wow, keren. Sekarang aku sudah peace. Sudah peaceful ini. Terus ini yang sedih kurangku menjadi bahagia, jadi senyum, sudah senyum. Terus juga sudah hate-nya sudah tak coret. Jadinya ya sudah, aku sudah bilang I love myself, apapun itu, mau keriting mau lurus. Jadi bahagiaku ya bukan tanggung jawabmu, tanggung jawabku. Aku happy seperti ini. Lagian capek juga kan ngelurusin rambut, Iya. mahal, Iya, berat rambut ya, rontok, habis belum tentu cocok sama wajah juga. Ya. Seperti kita bilang tadi, kalau kamu mau berubahlah emang dari diri, Iya. bukan karena orang lain. SMP itu ya bukan lagi yang Kalau yang positif, oke lah, boleh kamu terima dari orang lain. Tapi karena kalau itu dari, kalaupun yang buruk ya, tapi itu memacumu untuk semangat menjadi baik ya, tanpa kamu harus terpaksa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu terpaksa melakukannya, dan kamu harus mengeluarkan banyak uang hanya untuk pleasure orang lain, itu nggak baik menurut saya. Tapi makasih juga nih sama dia, gara-gara kamu nih aku bisa nerima diri apa adanya sekarang. Nah, lumayan terbenam lama. Betul, karena kan kadang-kadang semua itu pelajaran terbaik itu kan kita dapat dari hal yang paling buruk dalam hidup. Kalau kita bisa mengolahnya Iya. jadi sesuatu yang positif di dalam diri kita. Tapi kalau tidak, ya kembali lagi kita akan merasa terpuruk dan terpuruk. Oke? Jadi Masalah tuh nih. berarti senang dong sekarang ya. Orang berkritik nggak apa-apa, yang penting aku happy. Ya. Oke, sahabat teman
dengan baik sesi art therapy kita tentang insecurity sudah selesai. Saya Poni Dewi di sini sangat senang bisa berbagi tentang art therapy tentang insecurity. Dimana menurut saya lebih baik kita fokuskan diri kita kepada kelebihan kita ketimbang kekurangan kita, karena itu bisa menjadikan kita untuk lebih maju di kedepannya. Jadi stay positif, apapun itu informasi-informasi yang negatif kita olah dengan baik, akan menghasilkan hasil yang baik. Oke, terima kasih. Nggak usah insecure lagi. Jadi gunakan art therapy untuk mengurangi rasa insecure Anda. Terima kasih, sampai jumpa.